Sebentar deh, pernah gak sih kamu ngerasa bingung kenapa ya belakangan ini diriku kok suka nangis sendiri, walaupun terkadang tanpa air mata? Ternyata itu sumber rejeki dan keberuntungan kamu. Kok bisa? Yuk kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, ini sebuah hal yang bukan kebetulan ya. Lagi-lagi kalau kamu menemukan video ini di beranda atau nggak sengaja ketemu kok tiba-tiba nongol nih video, ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Kenapa? Karena bagi saya, apa yang dialami oleh kamu juga pernah dialami oleh orang lain di luar sana. Betul. Saya pernah mengalami apa yang dialami oleh orang yang bercerita di Quora ini. Jadi karena ini kisah Quora, saya mengambil inspirasi dari cerita orang di Quora. Dan ternyata ada satu cerita loh, yang betul-betul saya banget dan saya pun yakin kamu juga pernah mengalaminya. Hal apa itu? Kita langsung bahas. Jadi intinya begini. Seseorang yang cerita di Quora itu kan dia punya banyak masalah yang beraneka ragam. Ada satu masalah yang bikin saya itu terpukau. Dia usianya masih muda, teman-teman. Dan dia ini lelaki. Selalu aja ada kesempatan di mana dia bisa tertawa. Dia punya banyak teman, dia punya keluarga, bahkan dia sudah menikah, teman-teman, dan dia punya anak. Harusnya secara logis, ketika kita bisa memiliki segalanya, nggak ada dong kesempatan bagi kita untuk mengalami kesedihan. Nah lucunya, tanda kutip lucunya, dia malah justru suka mengalami apa yang kamu pun alami belakangan ini. Benar nggak? Sebuah tangisan yang tak pernah kita undang belakangan ini seringkali atau pernah hadir dalam hidup kamu, tapi nggak jelas sebabnya kenapa. Bawaannya pengen nangis aja, ngeluarin air mata aja, dan kita jadi bingung, ada apa sih dengan diri kita? Nah, sama dengan orang yang berkisah di Quora ini. Dia ngerasa dirinya aneh, tak ada masalah dalam diri dia yang sering dia ucapkan atau pikirkan, tapi entah kenapa air mata itu suka keluar dengan sendirinya. Ada apa sih sebenarnya? Nah ini seru nih. Sekarang sambil kamu mengerjakan sesuatu, sambil rileks, coba kamu fokus mendengarkan suara saya. Karena ilmu ini betul-betul emas banget dan saya pun tertolong dulu gara-gara ini. Langsung aja ya. Teman-teman, tangisan kamu yang tanpa sebab itu sebenarnya pertanda keberuntungan. Saya ulangi, benar saya nggak salah ngomong nih. Belakang ini kamu sering nangis gak? Nangis sendiri bahkan sampai keluar air mata, tapi nggak jelas kenapa. Selamat ya, itu sebenarnya adalah pertanda keberuntungan bagi hidup kamu, bagi diri kamu. Loh, kok bisa mas? Penjelasannya gimana? Nah ini yang seru. Gini teman-teman. Kamu sadar nggak setiap kali kamu menangis, itu sebenarnya diri kamu sedang mengalami sebuah perubahan hidup. Apapun yang kita tangisi, itu nggak harus ada alasannya lagi. Saya ulangi ya, di sini nih letak kesalahan kamu selama ini. Apapun yang suka bikin kita nangis tanpa sebab, itu nggak harus ada alasannya lagi. Kenapa? Nah ini, dengerin. Kita semakin tua, semakin dewasa, sadar nggak diri kita akan semakin sering nangis sendiri? Saya ulangi, kamu semakin tua, semakin dewasa, saya semakin tua, semakin dewasa, kita berdua nih, bener, akan semakin sering menangis sendiri. Loh kok bisa? Karena semakin kita dewasa, semakin kita tua, sadar nggak sih yang kita lihat itu beraneka ragam? Yang kamu tangisi itu bisa jadi bukan masalah kamu loh, tapi diri kamu tuh pengen menjerit. Seandainya aku bisa menolong mereka semua, aku ingin menolong. Seandainya aku bisa lebih sempurna bagi mereka semua, aku ingin lebih sempurna. Bener, jadi dasarnya kamu menangis sendiri itu bagus, itu positif. Karena kamu pengen orang-orang di sekitarmu lebih bahagia daripada yang kamu lihat. Kalau bisa, pakai diri saya deh. Pakai apa yang saya miliki deh. Tapi kok saya gak bisa ya? Jadilah kamu sedih. Itu loh. Sadar gak bahwa itu yang ada di benak kamu? Renungin deh. Benar atau benar? Kamu pengen kan orang-orang itu di sekitar kamu merasa bahagia?
Kalau bisa bahagianya gara-gara kamu, gara-gara kesempurnaan yang paling tidak ada dalam diri kamu. Tapi sayangnya kamu nggak sempurna. Itulah kok rasanya kita selalu ngerasa kurang gitu ya, ngerasa kurang bagi orang lain. Akibatnya kita tahan. Di saat kita sendiri kita mewek, kita nangis karena kita ngerasain apa? Kok kita kayaknya nggak ngerasa sempurna sih bagi orang lain. Padahal saya pengen mas sempurna bagi orang lain agar orang lain itu bahagia. Renungin deh, bener kan? Itu yang ada di lubuk hati kamu terdalam. Renungkan. Nah sekarang dari situ kamu sadar nggak kalau itu sumber keberuntungan? Loh kok bisa mas? Lah kan saya pernah bilang di video Pagar Kehidupan yang sudah kamu tonton di masa lalu. Ingat nggak saya bilang sumber keberuntungan itu apa? Bener, sumber keberuntungan kita tuh kebahagiaan ketika melihat orang lain bahagia. Semakin kita happy ngelihat orang lain happy, di situ rezeki kita mah tinggal nunggu. Itulah sebabnya saya bilang, kalau kamu nangis, nangis aja. Tapi jangan cuma nangis, ada obatnya yang bisa bikin kamu setelah menangis jadi tersenyum lega, bahagia dan penuh syukur. Nah ini, setelah saya menjelaskan penjelasan ilmiahnya kenapa kamu begitu, sekarang saya akan menjelaskan gimana solusinya. Ini ilmiah banget kok ya. Solusinya sederhana ternyata. Tahu nggak apa? Coba angkat tangan kanan kamu. Ayo, tangan kanan kalau bisa diangkat. Dan kamu lihat telapak tangan kamu deh. Nah telapak tangan kamu yang sebelah kanan dilihat. Sadar nggak di situ ada apa? Ada garis tangan? Bukan, saya bukan peramal garis tangan. Betul ada garis tangan, tapi bukan itu yang saya maksud. Di tangan kanan kamu ada yang namanya indera perasa. Coba kamu sentuh apapun yang bisa kamu sentuh di sekitar kamu. Sentuh meja, sentuh alat makeup, sentuh kursi, handphone. Kamu sentuh sekarang, pegang. Kerasa nggak? Kerasa dengan baik ya? Nah, sekarang saya mau tanya. Kenapa kalau kita menyentuh sesuatu, sadar nggak sih? Itu rasanya sampai kena ke hati loh. Coba sekarang saya ajarin ya. Coba sentuh meja. Biasanya kamu mendengarkan saya tuh kalau nggak sambil duduk ya sambil tidur gitu kan biasanya. Berarti ada meja dong. Sekarang kita praktekin ya cara ngobatinnya. Coba sentuh meja. Boleh pakai tangan kanan, boleh tangan kiri. Sentuh mejamu. Nah, sambil kamu menyentuh meja, sekarang kamu ucapkan sebuah kalimat sakti. Kalimat sakti ini yang akan merubah hidup kamu dan menenangkan jiwa kamu. Oke, sambil kamu nyentuh meja ya. Kamu sentuh meja, terus kamu ikuti ucapan saya seperti ini dengan suara yang terdengar telingamu. Ikuti saya begini. Terima kasih saya bisa memiliki ini. Terima kasih saya bisa merasakan ini. Ternyata saya sadar hidup saya itu saat ini, bukan nanti dan juga bukan masa lalu. Saya sadar bahwa saya hidup di saat ini. Saya nikmati saat ini saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya nikmati saat ini. Saya sentuh meja ini, saya bersyukur akan saat ini. Terima kasih saat ini, terima kasih saat ini, terima kasih. Selesai. Coba rasanya enak nggak? Enak ya? Padahal apa yang kamu sentuh? Meja loh. Saya nggak nyuruh kamu nyentuh duit. Saya nyuruh kamu nyentuh meja. Tapi kenapa kok rasanya jadi enak? Karena gini, nangisnya kita tuh benar perkataan saya tadi. Itu semua bisa jadi penyebabnya. Tapi selain itu yang jadi penyebabnya adalah seringkali kita tuh selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Kamu pengen lihat orang lain bahagia dengan kesempurnaan yang kamu idamkan walaupun kita nggak sempurna. Itu bisa bikin sedih, bisa bikin nangis, bisa. Tapi yang paling bikin kamu nangis selain itu biasanya, benar nggak? Hidup kamu masih hidup di masa lalu atau takut akan masa depan. Nah dengan terapi ini, saya tadi menuntun kamu untuk hidup di masa kapan? Betul, di masa kini. Hiduplah di masa kini dengan terapi menyentuh seperti ini.
Nah, pertanyaan berikutnya menarik nih. Mas, kalau tadi kan Mas Aryan nyontohin kita pakai meja. Yang bisa kita sentuh supaya rasanya seenak tadi harus meja kah? Enggak. Bisa apapun yang ada di depan mata kamu. Nah, sekarang baru nih, kita main. Lihat di depan mata kamu, ada apa aja? Saya nggak tahu kamu lagi mengerjakan apa, lagi di mana. Tapi hanya kamu yang tahu apa yang bisa kamu sentuh. Mungkin di depan kamu ada korden, karena dengerinnya sambil nonton saya, sambil mendengarkan saya melihat langit, di sebelah ada korden. Boleh sentuh korden. Atau di sebelah kamu mungkin ada anak yang kamu ajak dengerin pagar kehidupan. Sentuh anakmu juga boleh. Atau yang udah punya pasangan nih, udah punya istri, udah punya suami, ayo sentuh dia sebagai orang yang kamu kasihi atau kamu miliki. Apapun yang ada di sekitar kamu, baik itu berupa manusia, ataupun hewan, ataupun barang, sentuh apapun boleh. Yang jadi permasalahan adalah, kenapa diri kita tidak pernah hadir di saat ini? Jawabannya, karena diri kamu sendiri selalu dirayu sama orang untuk takut akan masa depan, dan dirimu sendiri selalu dirayu oleh pikiranmu sendiri untuk kembali ke masa lalu. Betul apa betul? Saya ulangi, kenapa diri kita susah untuk hidup di saat ini selama ini? Karena kita sadar atau tidak sering dirayu orang lain untuk takut akan masa depan. Wih, awas loh, nanti kalau kamu begini nanti begini. Awas loh, umur segini belum nikah. Awas loh, umur segini belum punya anak 2. Awas loh, belum punya rumah. Awas loh, belum ini belum itu. Takut terus. Aduh, takut mas. Kenapa? Saya kuliah jurusannya inilah. Terus takut nanti di masa depan kalau nggak dapat kerjaan gimana? Ya buat kerjaan. Loh, iya juga ya mas. Iya. Lah saya kan kalau di masa depan nggak bisa buat kerjaan gimana? Ada aja hal-hal yang bikin kamu takut sehingga nggak bisa hidup di saat ini. Itu kamu bukan? Itu kamu. Ada juga orang yang selama ini dia selalu terayu untuk kembali ke masa lalu. Aduh, dulu aku enak, masih punya ini, masih bersama ini, masih dalam keadaan itu. Pengen balik. Akibatnya apa? Dia lupa, itu nggak bisa balik. Aduh, nangis. Ya kan? Kadang-kadang nggak nangis, kadang-kadang bikin status melo. Bikin foto-foto melo berharap ada orang yang bisa iba. Aduh, jangan ya. Jangan. Dan saya yakin itu bukan kamu. Kalau itu kamu, berhenti ya. Kamu bisa kok berubah jadi lebih baik. Ini adalah videonya. Jadi kalau kita sering nangis sendiri, kamu tidak perlu heran kenapa. Saya sudah menjabarkan beberapa akar permasalahannya. Dan saya pun sudah memberikan obatnya di sini. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Halo, saya mau nanya sama kamu nih. Benar, kamu mau nggak berubah? Nggak, serius saya nanya. Iya, kamu sebagai sahabat saya nih. Kamu mau nggak sih berubah jadi orang yang lebih tegar, lebih tenang, lebih bahagia dengan cara yang masuk akal? Mau? Kalau mau, kamu coba tuliskan di komentar, saya mau berubah jadi lebih baik mas. Terima kasih. Tulis, nanti saya berikan hati. Setelah kamu menulis, kamu penuhi janji kamu. Apa itu? Berubah yuk. Sentuh apa yang bisa kamu sentuh sambil mengucapkan kalimat ajaib yang saya ajarkan tadi. Setiap kali kamu putus asa, setiap kali kamu sedih, ingat video ini. Masukkan video ini ke dalam playlist kamu. Supaya ketika kamu lagi sedih, lagi mellow, lagi gelap gitu ya, lagi dark moment banget, kamu inget, oh saya dulu pernah nonton video pagar kehidupan yang sederhana tapi bagus. Nah ini salah satunya ya. Oke? Sekarang saya minta tolong sama kamu, silahkan kalau kamu suka dan kebantu banget, alhamdulillah, kamu silahkan klik jempol ke atasnya, karena itu bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih, dan silakan kamu bagikan link video ini kepada orang-orang yang bisa kamu tolong, siapapun mereka. Karena saya yakin banyak loh orang yang punya masalah kayak gini, kayak kamu, tapi nggak ada yang berani atau yang bisa ngobatin dengan baik. Kasihan ya, tolong mereka supaya hidup kamu dapat banyak pahala dan karma baik ya. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.